Di kaki bukit terjang yang sejuk, hiduplah putri jelita nan ayu. Parasnya indah, tutut bersih, tetapi jodoh tak kunjung mendekati. Ayah ibunya gelisah di hati, melihat putri termenung sendiri. Lalu dibuat sayembara aneh, tak perlu pedang, tak perlu panah. Siapa yang pandai tidur paling lelap, dialah yang akan jadi belahan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Nusantara, perkenalkan nama saya Sheila Putri Prameswari dari SD Unggulan Aisyah Taman Harapan Curug, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kali ini Sheila ingin bertutur yang pastinya sangat seru dengan judul Legenda Sayembara Pandai Tidur. Oh iya teman-teman, cerita ini bersumber dari buku Cerita Rakyat dari Bengkulu. Ini dikarang oleh Haji Syamsuddin. Begini ceritanya. Tuan Raja Jumur adalah seorang raja yang bijaksana di negeri dongeng Tanah Rejang. Beliau sangat dicintai rakyat karena dalam pemerintahannya negeri dongeng menjadi makmur dan sejahtera. Baginda dan Permaisuri dikaruniai oleh Tuhan seorang putri cantik jelita yang diberi nama Putri Serindu. Putri Serindu semakin cantik bagaikan bidadari ketika berusia remaja. Para perjaka sangat mendambakan sang putri, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Meskipun sudah berusia 20 tahun, semua pinangan yang datang selalu ia tolak dengan alasan belum siap berumah tangga. Sikap itu membuat Baginda dan Permaisuri bersedih hati. Apalagi usia Baginda sudah semakin tua. Tentu beliau mengharapkan cucu laki-laki yang kelak akan mewarisi tahta kerajaan negeri dongeng. Pada suatu hari, Baginda memerintahkan Perdana Menteri untuk mengumpulkan seluruh pemuda. Beliau ingin mengadakan pesta selama 1 minggu. Tujuannya agar mempunyai hasrat untuk memilih salah seorang di antara pemuda itu untuk dijadikan calon suami. Tetapi pesta itu bisa dikatakan sia-sia karena tetap saja sang putri menolak untuk memilih calon suami idamannya. Dengan sabar, lemah lembut, dan bijaksana, Permaisuri membujuk Putri Serindu agar mau memberikan penjelasan pemuda mana yang menjadi dambaannya. Melihat ibundanya yang penuh harap serta jerih payah yang dilakukan orang tuanya, hati Putri Serindu pun menjadi lembut. Dengan derai air mata yang tidak tertahan lagi, ia memeluk ibundanya yang dikasihinya itu sambil berkata maaf bahwa kemungkinan pria idamannya tidak berkenan di hati ayah dan ibundanya karena pemuda dambaannya adalah seorang yang pandai tidur. Mendengar cerita putrinya tersebut, wajah Permaisuri kelihatan ceria dan tersenyum manis tanda setuju. Anak kesayangannya itu dipeluk dan dicium sambil berkata, "Baiklah kalau itu maumu, ibu akan segera memberitahu pada ayahmu. Tidak usah takut, karena beliau sangat mencintaimu." Permaisuri menghampiri Baginda yang sedang merenungi peruntungan putrinya. Datangnya Permaisuri dengan wajah ceria membuat perasaan raja harap-harap cemas. Apa yang terjadi sehingga Permaisuri bertingkah aneh? Permaisuri duduk di dekat Baginda. Debar jantungnya semakin cepat karena ingin segera memberitahu perihal Putri Serindu. "Kakanda, saya tadi baru saja berbincang-bincang dengan putri kita, Serindu. Ia meminta maaf kepada kita dan meminta agar Kanda tidak murka terhadapnya," bujuk Permaisuri. "Aku tidak marah, tetapi apa hendak putri kita itu?"
Desak Baginda tidak sabar lagi. Begini Kanda, sebenarnya putri kita telah memilih calon suami idamannya, tetapi ia tidak berani untuk mengemukakannya kepada kita karena harus ditentukan melalui sayembara. Apa ini? Menentukan calon suami melalui sayembara? Betul Kanda, karena pemuda dambaannya adalah seorang yang pandai tidur. Baiklah, kita akan segera mengadakan sayembara, Ucap Baginda bersemangat. 2 hari kemudian tersebarlah sayembara ke segenap pelosok negeri. Pengumuman, pengumuman. Dicari seorang pemuda yang pandai tidur akan dijadikan suami Putri Serindu. Seorang pemuda yatim piatu yang sehari-hari dipanggil anak lumang berminat untuk mengikuti sayembara itu. Tetapi ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang membuat bubu. Jika ia beristirahat membuat bubu, maka tidak akan ada bubu yang dijual, sehingga ia tidak dapat uang untuk membeli makan. Setelah dipikir untung ruginya, ia memutuskan untuk mengikuti sayembara itu dengan membawa pekerjaannya. Pada hari yang telah ditentukan, berkumpullah seluruh pemuda di balai istana yang telah disiapkan dengan tempat tidur yang banyak sekali. Anak lumang memasuki ruangan dengan menjinjing bambu. Ia menggendong beronang. Oh iya, beronang itu sejenis keranjang yang digendong di belakang, lalu talinya dikaitkan di kepala. Berisi parang, pisau, rotan, dan tempurung, serta alat-alat lain perlengkapan membuat bubu. Tidak ada seorang peserta pun yang mau berdampingan dengan anak lumang karena pakaiannya berbau amis dan penampilannya menjijikkan. Tetapi pancaran wajahnya menandakan bahwa ia adalah seorang pekerja yang keras, ulet, serta cerdas. Ia pun memiliki sosok tubuh yang kekar dan perkasa. Gerakannya lincah, tidak pemalu, dan percaya diri. Sayembara telah dimulai. Penonton menyaksikan cara peserta tidur. Ada yang miring, ada yang telungkup, ada yang terlentang, dan ada pula yang duduk. Anak lumang tidak pergi tidur begitu saja. Ia memikirkan bagaimana cara ia menyelesaikan pekerjaannya, sebab uang pelajarnya sudah tidak ada lagi. Akhirnya ia membuat sebuah bubu, setelah itu tidur. Ia pun memusatkan pekerjaannya terhadap ke hatinya. Tidak seorang peserta pun yang masih terjaga, kecuali anak lumang. Ia membuat bubu yang besar dengan rapi. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara kokok ayam. Menandakan hari menjelang pagi. Bubu itu sudah selesai dikerjakan oleh anak lumang dan digantungkan di dinding. Semua perlengkapan dimasukkan ke dalam ronang lalu disimpan. Karena rasa kantuk yang tidak tertahan lagi, anak lumang memutuskan untuk membaringkan diri dan tertidur dengan pulas. Lonceng tanda sayembara selesai telah dibunyikan. Ting ting ting. Para peserta siap mendengarkan pengumuman dari juri. Putri Serindu bertindak sebagai juri, didampingi oleh kedua orang tuanya dan disaksikan oleh para menteri dan hulu balang. Ternyata pilihan sang putri jatuh pada anak lumang. Alasannya, peserta tidur setelah menyelesaikan pekerjaannya. Selama 7 hari, 7 malam, dilaksanakannya pesta perkawinan antara Putri Serindu dan anak lumang. Aneka kesenian ditampilkan. Penduduk negeri diundang untuk memeriahkan pesta itu. Tuan Raja Jumur dan Permaisuri sangat berbahagia menantikan kehadiran cucu yang kelak akan mewarisi tahta kerajaan. Oh iya, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini, jadilah orang yang rajin dan bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan. Kita harus mengerjakannya dengan tekun, sabar, dan ikhlas. Dan kita akan merasa lebih tenang, dan kita akan disukai banyak orang.
Sekian dulu cerita Sila pada hari ini. Jika ada salah, Sheila mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.